Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, mari kita perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Ketika sedang membersihkan halaman, Edo menerima koran dari penjajah koran keliling. Nah anak-anak, materi hari ini ada loh yang kita ambil dari koran. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan pada koran, kalian harus dapat membedakan jenis iklan berdasarkan isinya. Yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat menyebutkan akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan mengamati peta pikiran, kalian harus dapat mengetahui pengaruh kerukunan pada kegiatan ekonomi dan cara menghargai perbedaan pekerjaan setiap orang. Yang keempat, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan di masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa. Yang kelima, dengan membaca teks kesombongan membawa petaka, siswa dapat mengambil makna cerita dengan percaya diri. Nah anak-anak, mari kita menuju ke materi yang pertama. Ketika akan menyerahkan koran ke ayah, Edo melihat sebuah iklan di koran tersebut. Nah, iklannya ada pada gambar ya anak-anak. Sudah kalian perhatikan? Baiklah, iklan di atas berisi penawaran produk pasta gigi dengan merek Gigi Den yang dapat mengurangi ngilu pada gigi dalam waktu 30 detik. Serta apabila membelinya sekarang, kalian juga dapat bonus, yaitu sikat gigi mini. Nah anak-anak, ini hampir sama ya dengan materi yang kemarin. Tentu kalian sudah bisa kan? Nah, kalau sudah bisa, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya. Jenis iklan berdasarkan isinya. Nah anak-anak, kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari berbagai jenis iklan yang biasa ditampilkan di surat kabar. Nah kalau di gambar ini berbagai iklan elektronik ya yang berada di kota-kota metropolitan. Mari kita menuju ke materi yang berikutnya. Jenis iklan yang pertama adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Nah, contohnya adalah iklan pengumuman yang ada di sebelah kanan sendiri anak-anak tentang Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahunan PT Pusperlindo ya. Kemudian kalau contoh iklan pemberitahuan itu ada dua, yaitu iklan pemberitahuan duka, contohnya yang di tengah ya, yang ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian ada juga iklan pemberitahuan tentang reuni akbar di SMP 6 Palembang. Nah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Serta kalian dapat membedakan iklannya? Nah kalau sudah, kita akan lanjut ke iklan yang kedua. Iklan penawaran atau iklan niaga adalah iklan yang bertujuan menawarkan barang atau jasa. Contohnya ada di bawah ini anak-anak. Nah yang pertama ada iklan jasa berupa pusat servis komputer dan laptop. Kemudian ada iklan barang yang contohnya ada 3 ya, yaitu tentang iklan mobil, iklan minuman, dan iklan makanan. Nah anak-anak, ini adalah iklan yang paling sering muncul di surat kabar ya, yaitu menawarkan barang atau jasa yang disebut iklan penawaran niaga. Yang terakhir ada iklan layanan masyarakat.
yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Nah, di sini banyak ya contohnya. Ada iklan layanan masyarakat tentang rokok ya, stop merokok. Kemudian ada iklan layanan masyarakat tentang hidup untuk menjauhi narkoba. Kemudian ada juga iklan layanan masyarakat yang bergerak pada kesehatan seperti mencuci tangan membunuh corona. Tapi ada yang unik, yaitu iklan layanan masyarakat dengan bahasa daerah. Di sini dengan bahasa Sunda ya. Maca buku ningkat keun pangaweruh urang. Nah, itu adalah bahasa Sunda. Kemudian yang terakhir ada iklan layanan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu satukan hati, wujudkan cita-citanya. Nah, dengan gambar topi SD kalian ya. Nah, itu menunjukkan iklan layanan masyarakat bahwa kita wajib untuk bersekolah. Nah, dari iklan-iklan ini tadi ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna. Apa tujuannya? Apa perbedaannya? Untuk iklan yang berwarna itu memiliki biaya produksi yang lebih mahal, tetapi biasanya lebih menarik karena dipenuhi dengan warna. Sedangkan yang hitam putih itu lebih murah anak-anak. Jadi, apabila kalian melihat pada koran ada iklan berwarna, nah itu berarti iklan yang tujuannya menarik perhatian dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang iklan berdasarkan isinya? Jika sudah, mari kita berlatih dengan tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama, perhatikan iklan di samping. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tugas tematik kalian. Apabila gambarnya kurang jelas, kalian bisa melihatnya di buku paket kalian halaman 142. Nah anak-anak, sembari kalian mengerjakan tugas yang pertama, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian anak-anak. Ada dua orang anak yang sedang berlarian di padang rumput. Nah, mereka bisa hidup dengan rukun karena adanya persatuan dan kesatuan. Lalu, bagaimana apabila kita tidak mempunyai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar? Mari kita pelajari bersama. Akibat tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan kalian. Ada kakak beradik yang sedang berebut mainan. Tentu saja mereka sedang bertengkar. Nah, apabila tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, maka akan sering terjadi pertengkaran. Kemudian akan terjadi kurangnya kerukunan dan kurangnya keakraban antar saudara. Nah anak-anak, jangan sampai ya kalian seperti itu, mainnya bergantian atau kalian bisa bermain bersama. Yang kedua, akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Lihat, ada dua orang siswa yang sedang berkelahi. Nah, hal itu dapat mengakibatkan yang pertama, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Temannya jatuh ya dibiarkan, malah kadang-kadang ditertawakan. Temannya tidak membawa pensil, tidak mau meminjamkan, dan sering pamer beberapa benda dan mainan di sekolah. Yang kedua, membeda-bedakan teman. Yang ketiga, suka mengolok-olok teman atau mengejek teman. Yang keempat, apabila kalian lakukan antar kelas, bisa terjadi tawuran. Nah anak-anak, kita di sekolah juga harus hidup rukun, karena semuanya adalah teman kalian, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Yang ketiga, akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Tidak hanya pelajar anak-anak, tetapi warga pun bisa melakukan tawuran antar desa. Nah, apabila itu terjadi, maka sudah dipastikan
tidak ada kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan daripada kepentingan umum dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak bersih karena tidak ada yang kerja bakti. Lingkungan menjadi tidak aman karena tidak ada yang ronda malam. Dan fasilitas umum tidak terjaga maupun tidak terbangun secara maksimal karena tidak ada yang bergotong royong. Nah, anak-anak, apabila hal itu terjadi di lingkungan kalian, maka mulai dari sekarang kalianlah yang harus membina persatuan dan kesatuan. Kalian hidup rukun antar tetangga kalian. Nah, anak-anak, itu adalah akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar kita. Tidak perlu kalian catat ya, karena di buku paket kalian sudah ada. Nanti bisa kalian cek setelah pembelajaran. Berikutnya, akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan negara. Yang pertama, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Yang kedua, terjadi perpecahan bangsa. Seperti yang ada pada gambar anak-anak, coba kalian perhatikan. Warna biru hanya berkumpul dengan biru, warna merah hanya berkumpul dengan merah, begitu dengan warna yang lainnya. Itu menunjukkan permisalan apabila bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku itu terpecah belah, maka mereka hanya akan berkumpul dengan suku yang sama saja. Nah, itu sangat tidak indah ya anak-anak. Akan lebih indah apabila berbagai warna atau berbagai suku berkumpul menjadi satu. Kemudian yang ketiga, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Apabila terjadi perpecahan di lingkungan negara, maka akan ada daerah yang mencoba melepaskan diri atau memerdekakan daerahnya sendiri untuk menjadi negara yang baru. Nah, itu sangat berbahaya anak-anak. Kalau kalian mau melihat contohnya ada di Timur Tengah. Ya, mereka mencoba memisahkan negaranya dari satu antara yang lainnya sehingga terjadi peperangan terus-menerus. Nah, anak-anak, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan negara kita. Ketika menonton televisi bersama kedua orang tuanya, Edo menyaksikan acara yang membahas usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat serta berbangsa. Apa saja itu? Mari kita lihat bersama. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa. 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada, termasuk ketika sekolah ya anak-anak. Maka Pak Guru menggunakan bahasa Indonesia ketika sedang menjelaskan. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Nah, ini bisa kalian lihat apabila di hari besar suatu kepercayaan atau agama, kita juga ikut libur ya anak-anak, karena untuk menghormati mereka yang sedang beribadah. Kemudian yang ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah anak-anak, ini juga sudah ada di buku paket kalian, jadi tidak perlu kalian catat ya. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah anak-anak, mari kita rehat sejenak dan membaca cerita yang berjudul Kesombongan Membawa Petaka di buku paketmu halaman 155 sampai dengan 157. Sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini,
pause video ini sekarang. Sudah selesai ya membacanya? Nah, tulislah soal berikut di buku tugas tematikmu. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan bacaan kesombongan membawa petaka. Sembari kalian mengerjakan tugas yang kedua, silahkan kalian pause video ini dulu. Pause video ini sekarang. Pengaruh kerukunan pada kegiatan ekonomi. Nah, kerukunan itu juga mempengaruhi kegiatan ekonomi anak-anak. Contohnya dalam bidang produksi atau pembuatan barang dan jasa. Apabila tidak ada kerukunan, barang pokok yang akan digunakan untuk kegiatan produksi akan terhambat. Begitu pula dengan distribusi. Apabila tidak ada kerukunan di suatu daerah, maka kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen akan terganggu. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi barang dan jasa. Sebagai konsumen, apabila tidak ada kerukunan pada suatu daerah, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang digunakan untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, menjaga kerukunan di suatu daerah sangat penting ya untuk melancarkan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita dapat menjaga kerukunan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dengan selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dengan cara tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain, karena setiap orang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda ya anak-anak. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Yang kelima, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri karena lebih segar, harganya lebih murah, dan dapat menyejahterakan anggota petani yang ada di negeri ini. Nah anak-anak, kalau kalian belum tahu, petani adalah singkatan dari penyangga tatanan negara ya. Nah, mari kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Wah, ternyata tadi adalah materi yang terakhir. Nah, ini Pak Guru ada pesan ya. Jika ingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain terlebih dahulu agar tercipta kerukunan dan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian pembelajaran dari Pak Rindo. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.